Selamat sore, ini orderan lagi Automac BC H4. Ini LED Automac yang paling murah ya. Paling murah harganya adalah 530.000, garansi 6 bulan, rusak tukar baru ya. Kenapa saya bilang murah? Karena kualitasnya, terangnya ya, kualitas terangnya terutama di atas rata-rata. Di online memang banyak yang jual bohlam LED harganya di bawah 500.000, mulai dari 90.000 sampai 300.000, 200.000 banyak gitu ya. Saya sih persilakan saja Anda mau beli, tidak ada masalah. Tapi kualitasnya di bawah dia untuk terangnya. Dan untuk fokusnya ini juga lebih bagus. Sepertinya misalnya Anda beli merek C6, harga mungkin 90.000 kali 2 ya, 180 ribuan. Anda beli itu nanti komplainannya pasti begini, tidak terang, kedua fokus cut off-nya nggak ada, ketiga kok lampu waktu di high beam malah bukannya tinggi malah turun ya, banyak seperti itu. Nah, banyak juga yang WhatsApp saya nanya solusinya bagaimana, kok banyak masalah ya tipe C6 ini, dia bilang. Ya masalahnya kenapa Anda beli gitu ya, sudah tahu banyak masalah dan harganya murah. Nah, kenapa Anda beli gitu ya. Nah, saya menawarkan merek Automac ini. Saya ngomong apa adanya. Banyak juga yang menawarkan saya produk LED seperti C6 itu. Kawan saya juga menawarkan, saya nggak berani jual. Kenapa? Karena kalau saya jual, saya merusak nama juragan lampu. Karena lampu LED-nya nggak terang, nggak fokus, kok dijual kan gitu ya. Kalau pedagang ya tentu hanya mau mencari untung ya lain hal. Saya selain sebagai pedagang, saya juga hobi lampu, jadi saya tidak mau menyesatkan orang ya. Saya juga tidak memaksa Anda beli merek Automac, tapi untuk Anda yang punya budget sekitar 500 ribuan bolehlah beli tipe ini ya. Automac Pure White 6000 Kelvin, Extremely Bright 6700 lumen ya. Sebelum dikirim saya wajib kalibrasi. Nah, ini saya akan cek kalibrasiannya dulu. Nah, ini salah ya, tidak bisa di arah jam 11 dan jam 12. Seharusnya LED ini yang payung terbukanya itu di arah jam 11 jam 12, sedangkan ini tidak bisa ya. Di sini sebagai patokan center jam 12, tapi ini tidak bisa, jadi harus dikalibrasi ulang, nanti kita balik. Nah, demikian juga yang ini, jadi salah ini LED ya. Jadi makanya merek Automac sendiri pun banyak masalah sebenarnya. Tapi barang keluar dari saya, dari workshop juragan lampu, saya jamin Anda tinggal pasang dan tinggal pakai ya, sudah terkalibrasi. Jadi silakan saja Anda mau beli merek apapun, mau merek Automac pun boleh, di luaran boleh ya, tapi resikonya ya seperti ini. Pokoknya kalau ini Anda pasang pasti gagal sinarnya itu ya, karena terbalik. Nah, sebelum nanti kita akan kalibrasi, kita cek dulu nyalanya ya. Kenapa saya bilang ini LED lumayan tuh, wattnya besar bro, 24-25 watt, terangnya di atas rata-rata ini ya. Terang sekali loh ya, saya kagum dengan kualitasnya dia, terang, garansi 6 bulan lagi ya. Tapi memang namanya barang pasti bisa saja rusak gitu ya. Nah, kalau rusak ada garansi silakan komplain, tidak perlu khawatir gitu ya. Ada orang yang komen di YouTube saya, jangan beli merek Automac ini segala macam, jangan beli, jelek lah, meragukan ini itu. Nah, mungkin dia adalah salah satu pedagang yang sakit hati yang saya ngomong jangan beli C6 atau jangan ini ya, mungkin sakit hati lah. Intinya pokoknya ada rusak apa ya saya ganti, saya tuker, itu aja ya, simple kok. Hidup jangan dipersulit ya. Saya juga tidak menjelekan merek lain sebenarnya, cuman ya kadang-kadang ada orang yang menganggap saya menjelekan, saya menutup dapur mereka ya, mereka menganggap begitu ya. Tapi saya ngomong apa adanya, karena kan saya video yang saya bikin ini adalah untuk user, bukan untuk pedagang juga gitu ya. Jadi ada yang tersinggung, jadi nggak senang nyepam di komen YouTube saya, tetap aja percuma. Anda nyepam juga saya tidak approve gitu ya, karena YouTube saya komennya itu difilter ya. Ya, jadi ini C
bukan C6, sorry. Ini adalah Automac BC ya. Terang sekali bro, 24 sampai 25 watt, 6000 Kelvin. Ini kalau dicek luxnya itu maksimal 2200. Jadi antara 2000 sampai 2200 ya. Terang sekali. Extremely bright. Ya. Jadi ini fokusnya salah nih. Kita harus kalibrasi ulang ya. Kita harus kalibrasi ulang. Jadi nanti pokoknya barang sampai di tempat Anda itu Anda tinggal pasang, tidak perlu diutak-atik lagi gitu ya. Nggak usah kalibrasi lagi, yang penting adalah Anda pasang ininya dulu nih. Anda pasang ringnya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bolam. Nah, bolamnya ini nanti disetel di arah jam 11 sampai jam 12 ya. Kita perbaiki dulu, nanti kita akan lanjutkan videonya. Nah, ini udah selesai ya, kita kalibrasi. Jadi ini LED bisa di arah jam 11 dan jam 12 tuh ya. Jadi Anda beli dengan saya bukan cuman beli barang, tapi beli istilahnya Anda beli konsultasi gratis, Anda beli ya technical dari bohlamnya benar gitu ya, bukan hanya Anda beli barang gitu. Mungkin barang banyak ya, jual di online, di Shopee, di Tokopedia, atau ya di Lazada yang kirim dari luar negeri, murah-murah, betul. Nah, giliran ada masalah, bisa tidak si penjual itu diajak berkomunikasi teknikalnya bagaimana, paham atau tidak gitu ya. Jadi kalau Anda beli dengan saya, Jungke Wenas Juragan Lampu, bukan hanya beli barang, tapi beli konsultasi, beli ilmunya gitu ya. Sekalian kalau ada masalah, saya bisa bantu. Seperti LED ini, Anda beli di luaran banyak, mungkin merek Automax juga ya, bisa dibeli di seller lain, karena saya salah satu distributor di Jakarta. Di online banyak yang jual. Nah, tapi kalau jika ada masalah seperti itu, apakah Anda bisa, si penjualnya bisa paham untuk menangani atau tidak gitu. Kalau tidak bisa ini ya berarti Anda sebagai user pembeli ya Anda rugi gitu ya. Nah, makanya jangan lupa beli di Juragan Lampu ya. Free kok. Intinya pokoknya saya mau menjamin barang yang saya jual bisa dipasang dan hasilnya bagus. Saya tidak mau mengecewakan pembeli saya gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi Anda beli dengan saya mau hasilnya, Anda udah beli, Anda udah bayar, saya mau hasilnya Anda puas gitu ya. Anda puas, Anda rekomenkan ke teman Anda, ke saudara Anda, ke kolega, ke komunitas gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham. Banyak orang bilang saya menjelek-jelekan merek lain, tidak gitu ya. Nah, saingan terberat dari LED ini sebenarnya adalah merek C6. Saya sedikit cerita. Setiap hari hampir ada beberapa orang yang komplain mengenai C6. Kenapa C6 bisa begitu laku? Karena harganya murah. Orang Indonesia mau murah, betul, wajar. Saya juga mau beli barang juga maunya yang murah. Tapi kita perlu tahu resikonya, kejelekannya dari tipe C6 itu. Nah, tipe C6 itu chipnya namanya COB. COB itu lebar. Sedangkan di mobil itu tidak bisa kita pakai chip lebar. Dia harus pakai chip CSP. CSP itulah chip size package. Itu dibikin memang untuk otomotif. COB ini bukan buat otomotif aja, dia buat lampu rumah. Lampu rumah kan tidak perlu namanya fokus, yang penting dia bisa terang, lebar ya. Nah, sedangkan kalau lampu mobil itu butuh fokus. Nah, makanya kenapa diciptakan namanya chip CSP. CSP itu adalah, jadi CSP itu adalah istilahnya kalau kayak ini motor gitu ya. CSP itu istilahnya motor. Nah, motor itu terbagi dari Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki. Nah, CSP itu terbagi lagi ke CES, ke 1860, Suijin, ke XPG, ke apa gitu ya. Jadi CSP itu bukan, jadi CSP itu adalah suatu teknologinya gitu ya, atau suatu bentuk chipnya namanya CSP. Terbagi lagi ke CES, CES punya Philips, 1860, Suijin, apa merek-merek, apa Nichia segala macam gitu ya. Tapi teknologinya namanya CSP. Kenapa CSP? Dia kecil, sama seperti bolam-bolam halogen nih. Di sini ada halogen, itu pijarnya itu kecil. Jadi benar. Nah, kenapa saya bilang C6 jelek?
karena dia chipnya terlalu lebar. Chip terlalu lebar, bagaimana mau fokus gitu loh. Nah ini tipis kecil lah, sesuai lah dengan halogen. Ini halogen H7, tipis dia punya filamennya, tidak ada filamennya tebal gitu ya. Kalau filamennya tebal, nah ini seperti C6 tapi ini versi H11 nya, dia tebal, gede ininya, tebal, udah tebal panjang. Nah itu satu tidak bisa fokus, mau disetel bagaimanapun, mau ke arah jam 11 jam 12 tidak bakal bisa fokus ya. Saya ngomong apa adanya. Dan banyak yang mengeluh, kok waktu saya high bukannya naik, sinarnya malah turun. Iya, kenapa? Karena jarak chipnya terlalu dempet. Anda lihat ya, C6 dempet sekali dengan yang low dan high. Nah sedangkan ini kan ada space-nya, dan dia tuh posisinya atas dan bawah, dan ada jarak 1 mili 2 mili gitu ya. Sedangkan kalau COB jadi satu, nah bagaimana high beamnya bisa naik gitu ya? Tidak bakal bisa naik. Jadi saya ngomong apa adanya gitu ya. Nah ini udah selesai saya kalibrasi, dia bisa ke arah jam 11 dan jam 12 ya. Saya banyak menemukan di Automake ini banyak yang salah. Jadi Anda beli dengan saya, sudah saya kalibrasikan, tinggal pasang gitu ya. Anda nggak perlu pusing. Jika Anda masih bingung pemasangan, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Buat Anda yang belum beli, masih cek reviewnya, ya nggak masalah ya. Jangan sampai Anda salah beli. Banyak juga yang bilang begini, Pak bisa tuker tambah nggak? Saya langsung jawab tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Ya karena barang Anda kan pasti bermasalah, nanti saya mau jual kemana? Masa saya nampungin barang yang nggak bagus gitu ya. Jadi tidak bisa ya. Oke, Anda mau masang juga bisa, silakan datang ke workshop Juragan Lampu, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Terima kasih. Selamat siang ya. Ini kerjaan saya retrofit semua sudah selesai, baru kita bikin review lagi. Jadi kemarin ada orderan ya, Automake BC, dipakai untuk truk kan 24 volt ya. Nah sekarang kita akan coba ya, jalanin dia di 24 volt pakai timer. Katanya sih barang sampai katanya rusak, mati gitu ya. Padahal saya tes di depan sini sih aman-aman aja. Kita ada power supply ya. Tuh. Kita set di 24. Ya, 24. Di sini ada wattmeter saya. Tuh terbaca 24,38. Di power supply saya 24,2. Di sini sih 24,37 ya. Situ 24,2 ya, selisih sedikit cengli ya, desimal. Sebentar, ini udah nyala ya. Kita akan, di sini ada jam saya G-Shock ya. Kita akan set di stopwatch berarti ya. Nah, stopwatch. Nah, kita nyalakan di sini 00000 ya. Saya nggak tahu nih, jarang pakai saya. Nyalainnya itu di oke, nyalainnya di sebelah kanan bawah ya. Nah, kita jalanin ya. Stopwatchnya jalan nih. Cuma saya tidak bakal merecord terus-terusan. Kenapa? Karena nanti videonya panjang, tapi kita bisa lihat nanti stopwatchnya di sini ya. Kita nggak matikan, nggak nyalakan. Kita nggak ngutak-ngatik stopwatchnya, pokoknya jalan. Tapi kita akan di sini sih terbaca wattnya 23, voltnya 24 ya. Ini adalah watt, ini volt. Kita tidak akan record terus ya. Kenapa? Karena menghabiskan bandwidth. Nanti saya upload ke YouTube juga Anda nonton bete. Yang penting adalah stopwatchnya jalan terus ya. Tapi videonya berhenti. Kita akan coba setengah jam. Nanti setengah jam kemudian akan kita videokan lagi gitu ya. Oh ini udah setengah jam, oh masih utuh gitu loh maksudnya ya. Nah ini sudah berjalan berapa nih? Baru 5 menit. Baru 5 menit nih. Masih hidup ya. Baru 5 menit masih hidup. Kita stop lagi ya, jalanin lagi. Setengah jam deh ya target. Oke, ini udah berjalan 20 menit ya. Kelihatan nggak nih handphone saya? Karena backlight ya. Sudah 20 menit tuh stopwatchnya jalan ya. So far sih so good ya, nggak ada bilang mati. 5 menit langsung letoy.
Kenapa saya bikin video ini, review seperti begini, uji coba, karena kemarin kita mengirimkan katanya langsung 5 menit langsung mati. Tapi kenyataannya enggak ya, 24 volt. Nah, kemungkinan kalau mati begitu mungkin ada kesalahan pasang kalau menurut saya, di karetnya, kipasnya terhalang ya. Biasanya seperti itu. Memang sih ini panas banget, Bro. Panas nih. Panas tuh, panas. Cuma kalau dinyalakan begini ya so far so good tuh. Nggak ada masalah gitu ya. 20 menit nih ya, kelihatan nggak backlight sih. Jadi kenapa saya mengadakan uji coba begini, supaya pembeli nanti nggak kecewa gitu ya, karena kemarin ada yang bilang mati baru pakai 5 menit di mobil truk ya, canter. Saya juga nggak pernah sih bongkar-bongkar truk canter, nggak tahu bagaimana. Yang pasti dia 24 volt. Lihat ini support 24 volt tuh. Kita sudah jalan 20 menit sekian. So far so good gitu ya. Memang panas, makanya panasnya ini harus dikompensasi. Jadi maksudnya jangan dibekep gitu ya. LED itu panas musuhnya. Kalau panas rusak, mati ya. Jadi kalau kita coba di atas meja sih sampai saat ini mantap ya. Tidak ada bilang mati, rusak. Kita coba terus ya. Saya matikan dulu karena terlalu lama, setengah jam ya, nanti bete yang nonton juga, dan saya menghabis-habiskan memori di HP dan baterai HP juga. Jadi mending kita stop, tapi nanti kita sambung-sambung. Tapi buktinya adalah jam saya ini ya, stopwatch. Jadi saya nggak mau bermain curang ya. Anda bisa perhatikan sendirilah jam saya G-Shock tadi jam berapa, stopwatchnya jalan di bawah ya. Nah ini udah berjalan ya, 29 menit, udah 30 menit nih, kelihatan nggak tuh backlight ya, terang banget, silau, nggak kelihatan juga tuh ya. Jadi 30 menit jalan pun aman itu ya. Jadi kemarin kalau dibilang mati aneh juga ya, saya juga nggak bisa ngomong karena faktor lain mungkin. Nah ini sampai saat ini 24 volt jalan 30 menit saja aman ya. Jadi ya namanya LED bisa saja mati gitu ya. Tapi ini dari uji coba saya aman itu ya. Sebelum kita kirim juga sebenarnya sudah dites nyala. Nah ini juga sudah dijalankan 30 menit, so far so good gitu ya. 24 volt loh jalan ini. Jadi kita tidak bermain di 12, tapi kita bermain di 24 ya. Voltnya adalah 24,26 volt. Wattnya yang terpakai adalah 22. Jadi LED ini manteng terus wattnya ya, nggak ngedrop. Makanya di video-video saya sebelumnya saya sering ngomong 22-23 watt. Nah ini 22-23 watt. Harganya murah, 530.000 untuk H4, untuk tipe single dim H11, H8, HB3 ya 480.000. Nah ini yang H4 double dim 530 ya, kecil-kecil, istilahnya modelnya juga kecil, harganya pun kecil, terangnya sih lumayan loh, 22-23 watt, 2200 lux maksimum ya. Langsamnya, idle-nya sekitar 2000 lux ya. Dia bisa ngalahin Cree loh. Saya ngomong apa adanya ya. Saya tidak pernah ngomong melebih-lebihkan karena saya orangnya berdasarkan praktek ya. Kita praktek nih, wattnya pun manteng di 22 watt ya. Bermain di 24 volt, so far so good ya. Tapi ya namanya barang ya, kita nggak bisa ngomong ya apa nggak cocok di mobilnya, di truk ya, truk canter itu saya nggak ngerti juga ya. Yang pasti sih misalnya kalau pendinginannya bagus, kipasnya berjalan normal, pemasangannya bener, aman ya. Ini buktinya setengah jam nih. Mau dilanjutin 1 jam juga mestinya sih aman-aman aja gitu ya. Cuman ya itu bandwidth waktu nontonnya menjadi lama aja, habis-habisan memori handphone ya kalau kita jalanin terus. Nggak apa-apa deh, kita tungguin ya 40 menit deh ya. 40 menit, stopwatch saya juga masih jalan terus kok. Saya ngoceh-ngoceh barusan 2 menit tuh ya. Kelihatan nggak sih? Nih saya nyalain lampunya tuh ya, 32 menit, 40 menit deh. Terus 1 jam juga perlu, cuma saya nggak bisa kayaknya, saya mau jalan soalnya.
mau ngirim barang. Ya, masih manteng 22 watt ya. Waktunya adalah udah 36 nih, kelihatan nggak? Tuh, 36 menit. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah ya di 24 volt ya, cuman ya sulit juga ya membuktikan bahwa LED-nya tidak tahan atau ada masalah ya. Tapi ini sih so far so good, bagus tuh. Cuma memang panas bro, panas banget nih tuh. Ya masih bisa dipegang tangan sih, berarti nggak terlalu panas ya. Panas juga anjir. Temperatur gun saya nggak ada di sini, dipinjem sama Babe buat ngukur suhu tubuh. Jadi kita nggak bisa ngukur berapa, cuman sih masih bisa dipegang tangan ya 50-an paling ya. 50-an derajat mungkin ya, masih oke lah. Tuh buktinya masih manteng, masih bagus. Nah, jadi ingat ya, waktu pemasangan semua LED kipas itu harus memang dia bergerak. Ya, bergerak dan tidak boleh dihalangi ya. Ini kan ada heatsink di depan, jadi saya sih curiga soal karet ya. Karetnya itu jadi menghalangi angin keluar mungkin ya. Jadinya mati gitu ya. Ini udah 40 menit loh. Ya, masih bagus-bagus aja gitu ya. Memang kalau ada garansi ya tukar aja, ada rusak nggak masalah. Cuman kita harus pembuktian ya bahwa memang LED ini saya nggak asal ngomong gitu, nggak asal banyak bacot, bisa buat truk 24 volt. Sebenarnya kita mau coba di 12 volt juga sama gitu ya. Karena kenapa di 24 dan di 12 volt bisa? Karena drivernya itu sudah dipatok wattnya sama. Jadi kalau di 24 volt dia di 22 watt, ampernya kecil, cuma makan 0,9. Nah misalnya kalau ininya di 12, ininya juga 22, ampernya gede di 2 ampere gitu ya. Jadi LED ini bisa di 12 dan di 24, drivernya support untuk itu gitu ya. Jadi nggak ada masalah soal wattnya. Kalau di 24 ya 22 watt, kalau di 12 ya dia juga 22 watt, bedanya hanya di ampere inputnya saja gitu ya. Jadi nggak masalah LED yang kita jual sebenarnya ya. Jadi bisa di 12, bisa di 24. Nah ini udah 39 menit tuh ya. Stopwatchnya jalan di bawah ya, 39 menit nih, hampir 40 menit tuh. So far so good ya, nggak ada masalah. Jadi bisa kok. Ya itu saya bilang, mungkin pendinginannya kalau terhalang karet, terhalang segala macam ya rusak gitu ya. Kipasnya kalau kita matikan ini juga rusak pasti ya, mati pasti, karena LED itu rentan ya terhadap panas ya. Oke, 40 menit so far so good. Nah ini kita lihat tuh masih utuh LED-nya, nggak ada yang bilang meleleh atau bagaimana ya, cuma memang heatsinknya panas ya. Karena dia panas, ditiup kipas angin harus dibuang gitu ya. Nah kalau kipas anginnya tidak jalan atau tertutup oleh karet ya, jadi angin tidak bisa sirkulasi ya, mau nggak mau ya 40 menit lah ya selesai. Mati ini gimana nih? Saya jarang pakai stopwatch, jadi nggak begitu jarang pakai jam juga sih, cuman ya begitu dah ya, saya jarang. Jadi ya ini kebetulan saya dari rumah saya bawa karena untuk menguji ini saya butuh timer gitu ya, butuh stopwatch ya. Jadi so far so good, nggak bilang rusak, mati, jebol. LED memang musuhnya adalah panas ya. Kalau panas ya begitulah, mati pasti ya. Makanya saran saya beli LED yang ada garansinya. Jadi kalau ada rusak ya tinggal komplain gitu ya, tukar baru. Cuman ya ini sampai saat ini kita uji coba bagus. Jadi ini barang baru ya, kita tes 24 volt sama. Oh ya, sekalian pembuktian kita bermain di 12. Di 12 juga pasti akan sekitar 22 ya. Di sini kebetulan power supply saya adjust, bisa di adjust. Nah kita main di 13 ya. Voltnya ini adalah 13, terlihat nggak? 13
Nah, ini wattnya 0 karena belum tersambung ya, 13 volt. Jadi mobil sedan nih 13 volt. Tep, nyala ya, kita lihat wattnya. Tuh, di 24 nanti lama-lama stabil dia akan turun sekitar 22, 23. Ampernya Anda lihat 1,8. Tadi kan 0,9 ya, kali 2-nya aja. Jadi tapi voltnya di 13. Jadi LED ini bisa main di 12 atau di 24. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Ini sudah diuji coba 40 menit nggak mati. Cuman ya kemarin ada yang order untuk Pak Ayep ya. Nggak tahu kenapa mati. Ya, yang pasti sih 24 volt bisa. Jadi kita sudah uji coba bisa ya. Ini Automac harganya 530.000, Automac BC. Saya ngomong lagi berkali-kali, ini sih barangnya kecil, harganya murah, tapi outputnya nggak sembarangan gitu ya. Wattnya agak besar, 22, itu manteng bro ya. Mantengnya dalam arti ngaceng terus 22. Memang pada start 24, tapi kalau sudah stabil sekitar 22 wattnya, stabil ya. Anda mau jalan dari Jakarta ke Bali 22 terus gitu ya. Banyak di pasaran LED itu ngedrop ya, saya ngomong apa adanya. Jadi pas diukur awal gede 28, 30, pas udah jalan 20 menit dia cuman 10 watt gitu ya. Banyak LED yang seperti itu. Makanya kenapa saya bilang ini LED bagus, saya ngomong apa adanya, bukan karena saya menjual. Dulu awalnya saya mau jual juga saya tes dulu, ngomong apa adanya gitu ya, sesuai review. Banyak, makanya kenapa saya tidak mau jual LED C6 misalnya. Murah kan, pasti laku keras, tapi performanya jelek dari sisi wattnya, ngedropnya banyak, nggak awet, fokusnya gitu ya. Jadi saya bukan menjelek-jelekan C6 loh. Nanti saya diserang oleh orang-orang pedagang C6 seperti waktu itu saya diserang, komentarnya pedagangnya semua nongol semua di YouTube saya. Saya bukan yang mau ngomongin ya, saya ngomong apa adanya gitu ya. Karena selain saya pedagang menjual ini, saya juga hobi. Saya juga pemakai, bro. Ya, saya profesional di lampu ya. Bukan seperti orang zaman sekarang di grup anak motor gede, di grup apa RT RW, di grup-grup temen lama semua posting, bos jual sepeda, jual ini, jual itu. Kemarin jualan masker, kemarin jualan hand sanitizer. Jadi saya bukan pedagang seperti itu, pedagang dadakan gitu loh istilahnya ya. Lagi ramenya apa kita jual, udah nggak rame kita cabut. Enggak, saya dari dulu udah 14 tahun saya main lampu ya, HID, proyektor. Nah sekarang ke LED ya kita main ikut LED gitu ya. Nanti kalau kedepannya lampunya udah laser ya kita jualan laser lah ya. Tapi maksud saya adalah tetap main di koridornya lampu gitu. Saya nggak jual sepeda. Anda mau beli sepeda ya Anda belilah sama orang lain gitu ya, yang memang profesional pedagang di sepeda gitu ya. Bukan seperti orang-orang yang istilahnya ikut-ikutan gitu ya. Wah masker bisa cuan, gua ikutan deh jualan masker. Wah sekarang lagi booming sepeda, aksesoris sepeda di broadcast semua di grup ya. Dari rantainya, dari pedalnya berapa puluh juta, pakai ini itu aksesorisnya ya. Saya sih cuma main di lampunya aja. Nah kalau Anda hobi main sepeda, lampunya mau saya modifin boleh tuh ya, kita pakai Kri coba. Nah gitulah ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sedikit curhat, sedikit membahas juga ya, jadi nggak terlalu garing. Terima kasih. Oke Mas Pro, selamat pagi. Banyak juga yang bertanya kepada saya ya, buat truk canter. Saya sih nggak tahu truk canter seperti apa, intinya adalah buat truk. Nah, saya juga sebelumnya saya tidak bermain buat truk, saya bermain buat mobil pribadi ya, bukan mobil komersial, bus atau truk. Nah, belakangan ini banyak dari truk mania mungkin ya, nonton video juga, dan dia merasa mobil yang paling sering jalan ya, antar kota, antar provinsi, ngirim barang. Dia mau mobilnya, truknya itu di-upgrade lampu LED itu ya, jadi supaya lebih terang. Nah, banyak yang bertanya bisa nggak? Nah, kalau truknya lampunya H4 bisa, saya ada jual. Nah ini harga termurah 530.000 untuk tipe H4. Nah saya pelajari memang ada truk seperti Toyota atau apa ya, saya juga nggak hafal tipe truk. Ada yang memakai lampu H1, bus juga ada yang memakai lampu H1.
Ada yang memakai lampu H4, ada yang masih pakai H3 ya, ada yang kalau H7 kayaknya nggak tahu, kayaknya jarang ya. Nah, untuk Anda yang mempunyai truk lampunya H4, saya ada jual ya. Nah, truk ini berbeda dengan mobil sedan biasa karena kalau sedan kan kelistrikannya adalah 12 volt. Sedangkan truk kan 24 volt. Biasanya kalau pakai aki mobil sedan di seri 2. Jadi intinya adalah 24 volt. Nah, LED ini saya jual juga buat truk. Jadi support ke 24 gitu ya. Bisa nyala di 24. Nah, kita akan membuktikan hari ini ya. Di sini saya ada power supply ya. Anda ada wattmeter nih di sini 24,4 ya. 24,4 terlihat nggak ya, 24 volt ya. Jadi kita nggak mau tipu menipu. Di power supply sana juga tuh ada ininya udah 24 ya. Kita set 24. Jadi LED ini akan kita nyalakan di 24 ya. Nah, di truk sendiri saya tidak tahu dia common positif atau common negatif, dan kita akan coba. Jadi buat Anda truk mania nih yang mau upgrade LED harga murah meriah, nah Anda bisa beli LED ini, mereknya ini nih. Automac BC Pure White 6000 Kelvin ya. 6000 Kelvin. 6000 Kelvin warnanya putih, pure white makanya dibilang. Nah, kalau Anda takut juga, bos, hujan, kabut tembus gak? Ya, Anda jangan beli tipe yang BC, Anda beli yang DC, dua warna, dual color. Nah, nanti di belakang video ini akan kita bahas juga ya. Jadi Anda ada dua pilihan buat truk. Yang murah meriah aja, bro. Yang penting kualitas bagus, terang, garansi gitu ya. Nah, kita akan coba ya. Common positif. Nyala tuh ya. Wattnya terbaca adalah 24 volt nih. Nah, ini low beamnya, ini high beam ya. Dia akan bergantian. Oke. Nah, di sini common positif. Nah, kita akan ganti common negatif. Nah, ini nyala juga itu ya. Nah, jadi bisa dibulak-balik, bro. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi untuk Anda yang punya truk, punya perusahaan atau punya pribadi, silakan buat lampunya yang lebih terang, silakan order. Mungkin truk itu sering ke lintas Sumatera, mungkin ke lintas Jawa ya, atau kemana yang bagian gelap-gelap jalanan. Nah, Anda order inilah ya. Silakan order supaya terang lampu mobil Anda ya, truknya ya, bawa angkutan supaya enak jalan malam gitu ya. Nah, ini yang warna putih pure white. Jadi kalau Anda takut hujan tidak tembus, akan kita bahas satu lagi ya, yang dual color. Ini yang buat truk juga dual color. Jadi kalau tadi dusnya warna putih, ini dusnya warna kuning ya. Dual color di sini. Dual color itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah dua warna. Ya, dua warna, dual color. Nah, dua warna ini dia bisa 6000 Kelvin, bisa 3000 Kelvin. Kalau yang tadi putih aja dia cuma 6000 Kelvin. Gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya all weather, artinya adalah segala cuaca. Ya, sunny mungkin musim kering, rainy hujan, foggy kabut ya. Jadi makanya disebut all weather, semua cuaca. Nah, buat Anda para supir truk atau owner jasa angkutan truk tersebut atau travel ya yang menggunakan lampu H4 bisa order tipe ini. Ini harganya adalah ini H4 780. Ini 780.000. Kalau yang tadi ada 530.000. Jadi bisa dua warna gitu ya. Nah, ini tipenya H4, akan kita tes nyala ya. Ini juga full adjustment ya. Bisa disetel fokusnya. Ini lebih bagus dibandingkan yang BC. Kenapa? Karena dia bisa 360 derajat maju dan mundur ya. Kalau yang tadi dia hanya bisa diputar saja, maju mundur tidak bisa. Tapi kalau ini putar 360 derajat dan maju dan mundur ya. Di sini ada embossnya Automac BC. Barang yang saya DC yang saya jual adalah original ya. Original, jadi Anda nggak perlu khawatir.
barang asli, automake, ada garansi 6 bulan, ada segelnya, ada nomor serinya, itu ya. Seperti itu, jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Nah, kita akan coba adjustkan dulu. Tuh bisa dibuka ya, 360 derajat, sistemnya karet. Kalau pas pada saat pemasangan ini terlalu kencang seret, Anda bisa oleskan minyak pelumas, minyak goreng, baby oil, terserah ya. Sistemnya semua adalah ada kipas. Jadi kalau Anda yang bertanya nggak mau ada kipas, semua ada kipas. Ya, tetap voltasinya adalah 24 volt, voltasi aki truk. Kita akan coba nyalakan ya. Nah, nyala ya. Putih. Perbedaannya dengan yang tadi adalah ini bisa berubah warna itu ya, bisa berubah warna dalam arti kalau hujan Anda bisa nyalakan warna kuningnya ya. Ya, jadi ini pada saat putih. Nah, ini bisa kuning. Nah, kuning ini Anda pakai saat hujan atau kabut ya. Ini adalah bagian lampu dekatnya, low beam. Lampu dekat, lampu yang biasa Anda pakai low beam. Nah, kalau ini lampu panjangnya atau lampu jauhnya. Ya, kita harus ngikutin bahasa supir ya. Kadang-kadang kemarin saya ada WhatsApp, dia bilang lampu panjang itu lampu apa ya, saya bilang ya. Oh, ternyata maksud dia adalah lampu high beam. Jadi kita mengikuti bahasa seharian supir ya. Jadi ini adalah lampu pendeknya ya. Lampu pendeknya ini bisa putih, bisa kuning. Jadi bagaimana cara mengubah lampu pendeknya itu, lampu dekatnya? Anda tinggal, kan kalau truk mau menyalakan lampu kan Anda di sebelah kanan kan tuaskan. Tak sekali lampu kecil mungkin, tak sekali lagi lampu gede. Ya kan? Nah, Anda mau menyalakan lampu gedenya ini bisa dua warna, bisa putih, bisa kuning. Nah, tak sekali dia nyala warna putih. Nah, Anda matikan, nyalakan lagi switchnya, dia akan berubah warna kuning gitu ya. Jadi tanpa perlu saklar tambahan. Karena kemana ada yang bertanya perlu saklar tambahan nggak? Tidak perlu. Jadi benar-benar original, kabel-kabelnya, soket-soketnya original, hanya memainkan on off aja lampunya. Jadi kalau pertama kali nyala warna putih, Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna kuning gitu ya. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini, listrik masuk, dia akan warna putih. Kita lepas, masukin lagi, dia akan warna kuning gitu ya. Masukin lagi warna putih. Jadi dia akan bergonta-ganti begitu saja, putih kuning putih kuning putih kuning gitu ya. Putih kuning. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi tanpa perlu saklar tambahan, tanpa perlu tarik-tarik kabel, Anda tinggal colok di soket lampu bawaan mobil, Anda matikan, nyalakan, dia akan berubah warna. Nah, lampu jauhnya, lampu panjangnya atau lampu tembaknya itu tetap warna putih. Itu ya. Nah, ini kita nyalakan lampu dekatnya. Nah, Anda tembak lampu jauh atau lampu panjangnya Anda pakai. Nah, dia tetap putih. Tuh, ya. Bergerak nggak? Kelihatan nggak bergerak chipnya? Tetap warna putih. Nah, pada saat Anda pakai posisi lampu kuning, Anda mau pasang lampu panjang, dia tetap putih. Jadi lampu panjangnya tetap putih, lampu jauhnya, lampu dekatnya itu yang bisa berubah warna putih dan kuning. Itu ya. Putihnya itu 3000 Kelvin. Putihnya itu 6000 Kelvin, sorry. 6000 Kelvin itu kalau kita bilang ya warnanya putih. 3000 Kelvin itu warnanya kuning ya. Kita harus menjelaskan dengan jelas ya, karena banyak para supir yang jarang buka YouTube gitu ya. Nah, ini saya bikin video ini sekalian saya sharekan, jadi supaya para supir bisa nonton, bisa nanti dijelaskan ke teman-temannya juga gitu ya. Jadi pemasangan tinggal colok, tidak perlu ada yang diutak-atik ya, tinggal colok saja ya. Kabelnya cuma segini, sama seperti Anda ganti bohlam. Nah, pertanyaannya adalah terangnya. Terangnya bagaimana? Terangnya ini sekitar 2000 lux, 1800 sampai 2000 lux. Ya. 1800 sampai 2000 lux kalau yang tipe ini. Nah, kalau tipe yang tadi, yang ini itu bisa mencapai 2200 lux maksimal ya. Kita akan buka juga, jadi
sekalian deh kita bandingkan bedanya. Nah, kalau yang ini itu adalah putih aja. Ya, sedangkan yang ini adalah bisa putih dan kuning gitu ya. Fisiknya sih sama, tinggal pasang juga, tinggal colok. Cuma ya ini satu warna, ini harganya 530. Sedangkan yang ini adalah harganya 780. Memang lebih mahal. Itu ya, Anda bisa lihat. Nah, ini chip untuk bagian low beamnya, ini chip untuk bagian high beamnya. Nah, sedangkan kalau yang ini low beamnya itu ada dua chipnya, putih dan kuning, dan ini high beamnya warna putih itu ya. Oke, dari video saya ini semoga Anda paham ya. Yang pasti ini adalah bisa buat truk 24 volt gitu ya. 24 volt, Anda nggak perlu khawatir ya. Banyak pertanyaan, nggak apa, bisa nggak buat truk? Bisa, saya jual buat truk ya. Kalau soal harga bagaimana, saya tidak bisa memberikan diskon, paling saya memberikan bonus gitu aja ya. Jadi sudah saya demokan ya 2 buah LED buat truk canter atau truk apa, Fuso atau apa, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya adalah kalau Anda memakai lampu H4 ya Anda silakan order tipe ini gitu ya, Automax dual color, kita sebutnya DC, dual color, dua warna ya. Kalau ini adalah satu warna BC, kalau ini D dadu, ini B babi ya, BC ya, putih dengan bisa berubah warna kuning gitu ya, putih kuning ya. Harganya ini adalah 530.000, ini harganya 780.000 ya. Selain tipe H4, saya punya juga tipe H1, H7, HB4 ya. Di sini sih ada tulisannya tuh H7, HB3, H8, H9, H11, H16, HB4, HIR2 gitu ya. Nah, kayaknya truk kebanyakan pakai H4 juga ya, karena truknya dari Jepang gitu ya, Fuso, Mitsubishi atau apa. Silakan order, sharing ke rekan-rekan supir ya, supaya lebih safety, bahwa mobilnya malam hari terang, hujan tinggal ubah warnanya gitu ya. Oke, terima kasih.